Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai tahap 2, kita sudah mendapatkan nilai S11. Ya, seperti yang sudah kita bahas di sini tadi, bahwa kita tahap 1 pertama kita cari dulu nilai Zin daripada seluruh rangkaian ini. Zin di sini sudah dapat 50 ohm. Kemudian cari S11, dapat 0 S11-nya. Sekarang kita mencari S berikutnya, yaitu kita mencari S22. Ya. Nah, S22 itu bisa kita cari dengan cara menganalogikan bahwa karena rangkaian ini simetris, kita lihat bahwa rangkaian ini kan simetris nih. Kalau kita lihat bahwa ini rangkaiannya ini kan rangkaian, atau jangan yang ini nih. Rangkaiannya kan simetris nih. Apa rangkaian simetris? Itu artinya di sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. Ini 8, ada satu transistor, ada transistor di sini. Ini nilainya sama dengan ini. Maka sebelah kiri kanan sama dengan sebelah kiri, maka disebut dengan rangkaian simetris. Artinya apabila kita mencari S22, yaitu di mana kita lakukan sama dengan cara mencari S11. S11 tadi kita cari dengan cara memberikan matching di sini, memberi beban 50 ohm di sini. Sehingga gambar seperti ini, 50 ohm di sini. Maka apabila kita cari S22 yang di sini, maka caranya terbalik. Yang tadi di sini kita matchingkan dengan 50 ohm, dan sekarang yang di sini yang kita matchingkan dengan 50 ohm, di sini matching dengan 50 ohm, maka kita bisa mencari S22 sini. Tetapi karena rangkaiannya ini, rangkaian gelombang mikro ini adalah simetris, maka kita tidak perlu melakukan itu karena hasilnya pasti sama. Kalau 50 ohm kita taruh di sini, kita cari S11-nya, maka kita akan dapatkan nilai yang sama untuk S22 di sini ketika di sini kita matchingkan dengan memberi 50 ohm di sini. Maka karena rangkaian ini simetris, maka kita akan mendapatkan S22 sama dengan S11. Jadi yang ketiga, tahap 3, S22 akan sama dengan S11 karena rangkaian gelombang mikronya, rangkaian yang dianalisa adalah rangkaian yang simetris. Nah, yang simetris. Sehingga kalau kita cari tidak apa-apa juga, tapi hasilnya akan sama. Kita akan mendapatkan hasil S22-nya sama dengan S11. Bahwa kita ketahui tadi bahwa S11-nya nilainya 0. Jadi tidak perlu kita cari lagi. Bahwa kita akan dapatkan S22 sama dengan S11 sama dengan 0. Karena S11-nya kita dapatkan tadi 0. Nah, sekarang kita mau mencari berikutnya adalah tahapan yang keempat. Kita tahapan berikutnya kita akan mencari S21. Nah, ya, karena gerbang 2 ya, karena gerbang 2 itu dikondisikan untuk matching, kan kita kondisikan untuk matching, dikondisikan menjadi matching ya. Maka hanya ada tegangan yang keluar menuju beban dan tidak ada tegangan yang terpantul dari beban. Ya, karena dia matching, jadi gambarnya tadi kita lihat di sini bahwa ini matching, ya, ini matching. Maka kalau kita sudah matchingkan ini, jelaslah tidak ada tegangan yang keluar dari beban. Jadi tidak ada yang gitu keluar dari beban ke sini, tidak ada. Yang ada itu adalah tegangan yang masuk. Atau dalam artiannya kalau kita tulis ini, di sini dia rangkaiannya, yang ada itu adalah B2, A2 tidak ada, ya kan? A2-nya tidak ada gitu. Nah, seperti itu. Jadi maka kita bisa mencari S21 karena rumusnya tadi sudah kita cari S21. Lihat lagi video sebelumnya. S21 itu nilainya adalah B2 per A1 pada saat A2 sama dengan 0. Itu sama dengan
karena dia tidak ada nilai maka tidak hanya tegangan yang keluar, itu hanya ada tegangan yang keluar. Tegangan yang keluar itu adalah yang keluar itu adalah V2 min, ya. V2 min kalau kita gambarkan di sini yang ada adalah cuma V2 min, nah, V2 min. Karena yang keluar itu kan pantul, yang ada tegangan masuk bukan tegangan keluar, ya. Tidak ada tegangan yang terpantul, jadi yang sini ini tidak ada, maka tegangan yang masuk itu ke beban itulah V2 min. Yang V2 min ini adalah bisa kita katakan dia terpantul dari rangkaian ini, bukan terpantul dari beban, tapi terpantul dari keluar dari rangkaian ini. Jadi V2 min itu keluar dari rangkaian ini masuk ke beban. V2 min itu nilainya adalah ini adalah V2 min, ya. B2 itu kan tahu kita rumusnya dari pembahasan sebelumnya bahwa V2 itu rumusnya adalah B2 itu rumusnya adalah Bn, rumusnya Vn min per akar 2 Z0n, ya. Bn kalau B2 berarti apa? B2 itu adalah kalau masukkan di sini V2 min per akar 2 Z0n, akar 2 Z0n gitu, dibagi dengan A1. A1 rumusnya apa? V1 plus V1 plus per akar 2 Z0n. Sorry, maaf saya tidak menampakkan bahwa di sini ada V untuk B, ya, untuk B2, ya. B2 itu rumusnya Bn sama dengan Vn min akar 2 Z0n, maka B2 itu sama dengan V2 min akar 2 Z0n. Ini dia saya tulis V2 min. Nah, sekarang AN rumusnya ini. AN ini rumusnya karena kita mencari A1, maka dia menjadi V1 plus akar 2 Z0n. Maka V1 plus akar 2 Z0n. Nah, karena ini sama dengan ini, maka ini bisa dicoret, maka hasilnya adalah V2 min per V1 plus. V2 min per V1 plus. Nah, seperti itu, ya. V1 plus. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan S21, rumusnya adalah V2 min per V1 plus. Maka V2 min itu bisa dihitung pada titik A. Bagaimana cara mencari V2 min? Nah, ini langkah yang kelima. V2 min itu bisa dihitung pada titik A. Titik A dengan menggunakan rumus pembagian tegangan. Jadi kalau kita misalnya lihat di sini adalah kita tuliskan di sini adalah misalnya titik A itu di sini. Titik A, ya. Maka berapakah nilai V2 min? V2 min itu adalah kita menggunakan rumus pembagian tegangan. Di sini dari titik sini ke sini itu namanya VA, ya. VA. Ini VA. Plus minus tuh VA. Maka V di sini yaitu V2 min itu sama dengan ini, beban ini dibagi, ya, beban itu rumusnya adalah sama dengan beban ini dibagi dengan beban ini tambah beban ini dikali tegangan di sini. Ini adalah rumus pembagian tegangan, ya. Kalau kalian mempelajari pelajaran di rangka listrik bahwa rumus pembagian tegangan, bahwa tegangan di sini, tegangan di suatu beban itu adalah beban itu dibagi dengan beban ini tambah beban ini dikali tegangan di sininya. Nah, maksudnya di sininya gitu. Ya, itu sama juga dengan di sini gitu. Jadi untuk mencari V2 min, tegangan di sini, di titik sini, itu sama dengan ini dibagi ini tambah ini dikali tegangan VA. VA itu adalah tegangan dari titik sini ke titik sini, atau sama juga dengan tegangan dari titik sini ke titik sini gitu. Karena titik sini kan satu, ini tak ada tegangan, ini satu gumpalan ini, ya. Maka kita bisa ketahui bahwa V2 min itu sama dengan 50 per 50 tambah 8,56 dikali VA. Jadi kita bisa tulis bahwa V2 min itu sama dengan 50 per 50 ditambah 8,56 dikali VA, ya.
Nah, sekarang kita selanjutnya menggunakan hukum Kirchhoff, ya, menggunakan hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff ini adalah hukum dalam dalam rangkaian listrik yang sudah kita ketahui bahwa hukum Kirchhoff tentang arus pada titik A. Titik A ya adalah, kalau kita gambarkan lagi ini ya. Nih, kita gambarkan lagi titik A-nya. Titik A-nya tuh di sini, dia gini. Di sini ada ini, di sini ada ini. Ini titik A ya. Di sini ada ini. Maka arus di titik A itu adalah, bahwa kita bisa ketahui arus di titik A itu adalah, di sini adalah VA plus minus, ya kan? Kemudian di sini adalah V2 min, ya. Di sini adalah V2 min, V2 min plus minus, ya. Maka kita mencari arus di titik yang masuk ke titik A ini adalah dengan cara apa? V1 plus, di sini misalnya V1 plus, di sini positif negatif, maka V1 plus dikurang VA, jadi V1 plus itu dari titik sini ke titik sini, itu dari titik sini V1 plus titik sini ke titik sini, atau sama dengan titik sini, ini V1 plus, itu adalah V ini, V, kalau kita mau mencari tegangan ini di sini, di beban ini, maka itu tegangan beban ini bisa kita ketahui dari tegangan V1 plus dikurang tegangan VA, ya, maka tinggallah tegangan di sini. Maka tegangan di beban ini sama dengan V1 plus dikurang VA. Maka kita bisa ketahui bahwa arus di sini, ya, arus di sini, nih, yang masuk di sini itu adalah V1 plus tegangan yang di sini dikurang dengan tegangan yang di sini kurang VA, nah, dibagi dengan berapa nilai beban di sini. Nilai beban di sini tadi kan berapa nih? 8,56. Maka bagi 8,56. Itulah arus di sini. Ya. Arus yang masuk sini itu sama dengan arus keluar di sini, dua gini gitu. Itu sama dengan apa? Sama dengan tegangan VA, karena dia keluar ke sini, tegangan VA dibagi dengan beban di sini. Beban di sini berapa tadi nilainya? 141, ini 141,8. Maka sama dengan apa? Arus yang masuk sini itu sama dengan arus ini dan sini gitu kan. Sama dengan arus di sini apa? Tegangan bagi beban. VA dibagi 141,8. Nah, ditambah arus ke sini. Arus ke sini itu adalah VA dikurang dengan VA ini sama dengan VA itu kan arahnya di sini atau ke sini kan, atau ke sini maksud saya, bisa di sini atau ke sini gitu kan. VA itu adalah tegangan di sini dibagi dengan beban ini dan beban ini. Jadi VA dibagi beban ini tambah beban ini, yaitu di sini adalah 8,56, di sini 50. Jadi 8,56 ditambah 50. Ya, tambah 50 itu nilainya. Maka kita bisa mengetahuinya, bahwa kita bisa cari ini, ya, saya beri ini supaya mudah. Maka kita manipulasi persamaan ini, kita lanjutkan. Misalnya di sini kita manipulasi bahwa kita tulis lagi persamaannya bahwa V1 plus dikurang VA per 8,56 itu sama dengan VA per 141,8 ditambah VA per 8,56 ditambah 50. Maka ini kan menjadi apa ini? Menjadi VA per 141,8 ditambah apa? VA per ini tambah ini adalah 58,56. Nah, kalau kita sederhanakan ini, itu kan bisa menjadi nanti V1 plus, ya, per 8,56 kurang kemudian VA per 8,56 itu sama dengan VA per 141,8 ditambah VA per 58,56, ya kan?
maka VA ini pindah ke sini, maka V1 plus per 8,56 itu sama dengan VA per 141,8 ditambah VA per 58,56. Ini jadi tambah, pindah ke sini tambah VA per 8,56 gitu. Ya kan? Sehingga kalau kita cari gitu kan, ini akan menjadi apa ini? V1 plus per 8,56 itu sebenarnya VA dikali 1 per 141,8 ditambah 1 per 58,56 ditambah 1 per 8,56 gitu ya. Atau kemudian V1 plus itu sama dengan yang ini naik ke sini gitu. Jadi 8,5 jadi VA ini 8,56 masuk sini gitu. Jadi VA nya menjadi VA dalam kurung 1 per 1,8 ditambah 1 per 58,56 ditambah 1 per 8,56. Yang 8,56 itu masuk ke sini dan ke sini ya, akan dikalikan. Jadi di sini 8,56, di sini 8,56, di sini 8,56. Sehingga hasilnya nanti inilah VA. Nah itu kalau kita balikkan VA, jadinya VA itu sama dengan nanti hasilnya adalah 41,44 per 40, atau langsung hasil akhirnya saja saya tulis bahwa VA itu nanti sama dengan 41,44 per 41,44 tambah 8,56 dikali V1 plus gitu. Maka kita dapatkan, kita lanjutkan ke video berikutnya.